Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, alhamdulillah lahir dan batin ya ibu-ibu ya. Kalau melihat ibu nih seger-seger, fresh gitu kayaknya lahir batin deh. Ada kadang-kadang nampaknya ya busananya kelihatan rapi, sopan, beradab dan lain sebagainya. Tapi raut wajahnya sendu gitu, itu kayaknya batinnya masih ada itu. Insya Allah saya yakin kalau sudah rajin-rajin ya mendekatkan diri kepada Allah melalui majelis taklim seperti ini ya ibu-ibu ya, insya Allah ya hidupnya akan tenang ya, rezekinya akan dimudahkan serta berkah ibu-ibu ya. Sholawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir, di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tapi melalui perantaraan kita baca sholawat tadi ya, hidup kita akan menjadi tenang, hidup kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang kita dapat, rezeki terutama sarinya, anak akan dijadikan rezeki yang berkah dan anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu, walaupun kadang-kadang ya kita tuh untuk mengikuti hal-hal seperti ini ya, keagamaan seperti ini kadang-kadang rasanya kok males gitu kadang-kadang. Tapi jangan turuti malas itu ialah ya ajakan setan semata. Kalau saya bu ya, saya contohkan ukur diri saya sendiri ibu-ibu ya, rasanya saya apabila dipanggil oleh Allah besok ya kayaknya belum siap saya bu, kayak masih banyak ya kesalahan atau dosa-dosa yang saya perbuat, tak tahu sudah diampuni sama Allah apa tidak ya Bu. Tapi masih saya ingin berbuat yang terbaik selama hidup dunia. Karena hidup di dunia hanya sementara saja ya Ibu ya. Hidup kita sejatinya ialah di akhirat kelak kekal abadi selama-lamanya. Jangan dia sia-siakan. Nabi Adam saja punya salah satu, sudah enak-enak di surga. Makan buah huldi udah tidak dikasih ya, tapi karena setan begitu dahsyatnya ya godaannya sehingga tergelincir Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nabi Adam loh, apalagi kayak kita. Oleh karena itu ya merujuk dari itu mari kita perbanyak terus pundi-pundi amal kita selama hidup dunia yang panah dan sementara ini ibu-ibu. Itu mukadimah yang pertama ibu-ibu. Yang kedua ibu-ibu mungkin sudah mendengar atau sebagian sudah mendengar di Indonesia sekarang ini sedang dilanda oleh apa Bu? Mungkin pernah dengar? Judi online Bu. Judi online dan judi offline. Offline itu sudah jalan Bu, tapi masih senyap dia. Senyap dan relatif rapi karena anggaplah korbannya belum muncul ke permukaan ya. Tapi judi online Bu sampai membawa korban. Banyak sekali korban berjatuhan baik nyawa maupun fisik ya, harta dan lain sebagainya ya Bu ya. Itu sudah masif Bu. Ibarat teori gunung es Bu. Ini kan yang di pemberitaan tuh kan yang muncul.
yang ketahuan, yang terekap oleh wartawan, tapi di bawah yang terendus oleh banyak Bu. Oleh karena itu, karena ini sifatnya sudah masih, memang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu apa namanya banyak manfaatnya, tapi kalau salah cara mempergunakannya, salah cara memanfaatkannya juga akan menjadi masalah, akan menjadi musibah Ibu-ibu ya. Makanya Ibu-ibu ya, saya kalau penyuluhan, maaf bisa montok langsung, mohon izin ya Bu ya, saya rekam. Nanti saya share ke YouTube, ke FB, ke TikTok dan lain sebagainya. Bukan bermaksud riak, bukan bermaksud apa Ibu-ibu. Untuk hal yang baik, ayo kita sebarkan. Dengan adanya makin banyak orang yang mendengar melalui media sosial, itu insya Allah pahala yang akan kita dapat akan berlipat. Paling tidak juga untuk mengimbangi Ibu-ibu di medsos, coba kalau kita di Facebook itu Bu, berapa banyak gambar-gambar yang senonoh, gambar-gambar yang tidak sesuai dengan agama, adat, budaya bangsa. Ya, untuk itu, untuk mengimbangi itu penyuluh ya, kami terus ikut menge-share. Paling tidak masyarakat atau yang buka Facebook ada pilihan lah. Oh enakan ini penyuluhan, insya Allah dapat pahala. Kalau ini gambar yang tidak sesuai dengan nilai agama dan boleh jangan di dosa. Uang yang pas-pasan ya, karuan buat makan. Itu cara sehat tuh bisa bertahan. Lanjut ya. Uang yang pas-pasan, karuan ditabungkan. Itu cara sehat tuh jadi hartawan. Apapun nama dan bentuk judi. Bisa buka-buka di surat Quran, surat Al-Maidah ayat 91 di sana Allah sudah menjelaskan bahwa judi itu sungguh di samping teman setan juga merugikan ya, harta terutama ada merugikan ekonomi negara, bangsa dan negara. Itu judi Bu ya. Sekilas saja Ibu ya, nanti baca-baca sendiri ya di perpustakaan, di buku bahwa bagaimana itu keburukan judi itu sendiri. Yang paling penting adalah jaga keluarga kita, anak cucu kita jangan sampai ya main judi online ya, termasuk judi offline ya Bu ya. Kayak mungkin ada dia pernah dengar enggak nomor lupa saya lupa itu apa namanya ya, itu jangan sampai togel, jangan sampai ya itu Bu ya. Ibu-ibu, ini saya kaitkan dengan lagi sedikit ya Bu ya, saya kaitkan dengan kematian ya Ibu-ibu ya, bahwa seperti saya di awal tadi saya sampaikan bahwa kita di dunia kan hanya sementara saja Ibu-ibu yo. Maru, masa jangan karena judi ya kita pertaruhkan semua nilai hidup kita, padahal kita antre untuk dipanggil oleh Allah melalui malaikat. Sebab hidup, mati, jodoh, rezeki itu misteri, rahasia ilahi. Kapan kita tidak tahu. Mungkin saya lagi 2 hari, 3 hari harus siap. Inilah contoh-contoh seperti ini ialah bekal bagi kita untuk mempersiapkan kematian. Ya Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul adzim. Bahwa setiap yang bernyawa ya Bu ya, setiap yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Kata Al-Quran itu ya, memang kesannya kok ini Pak penyuluh ini hari gini kok ngomongin mati gitu loh, serem deh rasanya itu. Apa serem? Kenapa? Karena memang kita pasti akan mengalaminya. Itu dari yang saya bilang, entah besok kita tidak tahu ya Bu ya. Walaupun Ibu kelihatan seger-seger gini, tidak jaminan kok. Oh ada kok orang sakit bertahun-tahun masih aja bertahan. Ada yang sehat ya, cantik, molek, glowing ya. Itu atau seminggu saya dengar, udah meninggal ya Allah. Saat karena itu misteri dan rahasia ilahi. Yang paling penting, mari perbanyak ya pundi-pundi amal kita, Ibu-ibu ya.
Ibu-ibu, secara umum kalau kita meninggal apa yang kita bawa? Pertama, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah. Ibu-ibu, saya persingkat saja bahwa secara umum ya, yang menghantar kita apabila meninggal ialah pertama saudara, kedua harta, ngantar ke kubur maksudnya Bu. Ketiga baru amal perbaikan, amal kebaikan selama hidup di dunia. Ibu-ibu, yang dua ini ya, keluarga mengantar sampai di kubur. Ada lagi keluarga kuat pada saat menguruk mayatnya, diinjek-injek paling kuat. Mejak kuburnya, tanahnya kan diinjek-injek Bu, kalau ada supaya padat gitu. Tuh. Harta, mobil, ada yang menyertai kita, mobil kita dan lain sebagainya. Ya, itu setelah dikubur, setelah dibacakan doa talqin, ya, semuanya akan meninggalkan kita. Tidak mau. Tikar satu aja ketinggalan di bawah kok. Itu harta tidak akan ikut sama kita. Yang ikut ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia ialah amal perbuatan kita. Ibu-ibu, mungkin kalau di dunia ibu-ibu masih bisa mengelak, saya tidak ada kok ngomongin orang, tidak ada. Saya tidak ada. Mungkin kalau yang suka mencuri ya, korupsi itu tidak ada kok, mana buktinya? Iya, di dunia bisa saja mengelak. Ya, tapi pengadilan Allah Maha Adil. Karena apa? Semua panca indera kita menjadi saksinya di akhirat kelak. Ibu ya, telinga kalau suka mendengarkan ya suara-suara atau bisikan-bisikan yang menyesatkan. Bibir sering menggibah dan lain sebagainya. Tapi bukan untuk di sini ya Ibu. Di sini saya kira ngelihat porma ibu-ibu ini kayaknya enggak malu dan males untuk membicarakan orang lain Ibu ya. Tidak di sini tapi Ibu ya, intinya mudah-mudahan melalui rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu mendekatkan diri kepadanya, ya Allah akan memberi rahmat dan ampunan kepada kita. Serta kita sering-sering selawat tadi yang kayak tadi Ibu juga tadi harus selawatan. Mudah-mudahan kita ya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan sama Pak Pina juga mudah-mudahan ada hikmah yang kita dapat untuk kita jadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu, karena di dunia ini ibaratnya manusia Bu ya, dunianya makin tua ini makin seksi gitu loh. Banyak yang tertarik karena memang godaannya sangat kuat Ibu-ibu. Terutama kita laki-laki nih, kadang-kadang berseliweran. Ya, dilihat dosa, tidak dilihat barang elok, aduh susah kita. Makanya ayo melalui pertemuan ini kita ya bertekad sama-sama untuk menghindari hal yang tidak sesuai dengan agama dan adat budaya bangsa. Ibu ya, mudah kita semua sekiranya nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah ya.